Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para sahabat mirsa bincang syiar hijrah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada malam ini, malam yang dingin di malam Jumat, kita bertemu dalam majelis bincang syiar hijrah. Dan kita juga bersyukur dalam keadaan nikmat, sehat, dan juga nikmat waktu serta nikmat lainnya yang Allah persembahkan buat kita. Tentu nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam yang masih melekat pada hati kita dan telah saksikan dalam perbuatan anggota badan kita. Ikhwatu fillah, sahabat bincang syiar hijrah, bahwa hari ini tepat ya di pertengahan bulan Sya'ban. Tentunya ini malam yang istimewa untuk ijabahnya doa, untuk diangkatnya amalan kita, untuk pelaporan amalan kita ya. Maka bagaimana di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang istimewa ya. Tentunya bahwasanya kita harus senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bulan Rajab sudah meninggalkan kita dan kita masuk bulan Sya'ban. Nah, ada keutamaan peristiwa-peristiwa penting di bulan Sya'ban dan amaliyah di bulan Sya'ban. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita bahwa beliau memperbanyak saum di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa ramadana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi sya'bana. Tidaklah aku melihat Rasulullah saum, maksudnya saum sunnah, hampir sebulan penuh kecuali, nah untuk saum wajibnya Aisyah menjelaskan ya. Nah tadi kan nanti yang saum sunnahnya kecuali Sya'ban tuh ya, yang hampir sebulan penuh. Nah yang penuhnya itu yang saum wajib ya. Tentu itu di bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Jadi kata beliau radhiyallahu anha, istamala siyama syahrin ila Ramadan. Nah, bahwasanya Nabi saum sebulan penuh ya. Sebulan penuh itu di mana? Di bulan Ramadan itu ya. Jadi tidaklah beliau melihat Nabi itu saum
penuh ya, kecuali di bulan Ramadan ya, saum wajibnya gitu. Dan aku tidak melihat beliau saum sebanyak pada bulan Sya'ban. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini tentunya hampir sebulan penuh ya. Bahkan ada yang mengatakan hingga 25 harian tuh ya, di bulan Sya'ban ya, insyaallah ya. Rasulullah juga menjelaskan kepada kita mengapa beliau memperbanyak saum di bulan Sya'ban, seperti disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid bertanya, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu saum sebanyak pada bulan Sya'ban." Nabi bersabda, Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia ya, yang jatuh antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban juga bulan diangkatnya amal perbuatan secara umum yang dilakukan ya selama setahun ke suatu tempat di langit yang dimuliakan oleh Allah sang pemilik alam semesta. Dan aku senang amal perbuatanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan saum ya. Dan kita lihat bagaimana di bulan ini orang-orang pada lengah gitu ya, pada lalai gitu ya, tidak mempersiapkan nantinya bagaimana untuk kualitas iman yang lebih baik termasuk di bulan Ramadan. Dan banyak yang tersibuki oleh aktivitas mencari dunia, akan tetapi dia lupa ya terhadap akhirat ya. Nah ini tentunya yang diancamkan terhadap kita ya, yang dia paham terhadap dunia, dia luar biasa terhadap dunia, tapi wahum anil akhirati hum ghafilun, dia lalai terhadap akhirat ya. Nah itulah bagaimana banyak orang yang lalai, disibuki dengan hal-hal yang disia-siakan, waktu yang disia-siakan dengan obrolan-obrolan misalnya, tapi obrolannya tidak bermanfaat ya, dengan gibah atau dengan obrolan-obrolan yang dusta, adu domba dan sebagainya itu ya. Atau terkadang pergaulan-pergaulan yang tidak berkualitas ya, sehingga lahirlah orang-orang yang justru bukan jadi pribadi yang berkualitas, tapi pribadi yang dimana kacau balau tuh ya, melalui lisannya yang tidak terjaga, perbuatannya yang brutal gitu bisa dikatakan, atau bagaimana hatinya yang tidak konsisten ya, artinya terkadang pada kesenangan hawa nafsu. Nah itu, dan kita lihat bagaimana perbuatan-perbuatan demikian, baik secara terang-terangan ya, apalagi ya sembunyi-sembunyi, tentunya ini dosanya lebih besar efeknya ya. Tetapi maka bagi kita ketika mengingat ini adalah bulan pelaporan ya, kita apa yang mau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang terbaik gitu ya. Sedekah, menuntut ilmunya terkadang berat menuntut ilmu ya gitu. Sedekah, saumnya gitu ya. Dan Nabi lebih menyukai ketika dalam keadaan saum gitu ya. Ini saum kita, saum sunatnya ada sampai mana gitu ya, atau tidak sama sekali gitu ya, atau hanya beberapa gitu ya.
tentunya mana derajat yang kita impikan tuh ya. Kalau kita ingin pelaporan yang maksimal, sudahkah lisan kita dijaga tuh ya? Sudahkah kita menjaga hati kita, condongkan hati kita pada jalan yang Allah ridhoi? Sudah belum? Kalau belum ya bisa dari sekarang juga ya gitu. Mumpung pertengahan gitu ya, masih ada 2 minggu gitu ya. 2 pekan lagi gitu. Bukan hanya kita mempersiapkan hanya seputar ya, nanti bicarakan mana sahurnya, mana bukanya gitu ya. Saumnya juga belum, ini udah bicara buka gitu ya, udah bicara lebaran, saumnya juga belum tuh ya. Gitu. Dan yang terpenting itu mempersiapkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita itu ya, dan kebaikan kita pada sesama. Bukan masalah kita bagaimana nanti lebaran tuh ya, dengan baju yang gimana gitu ya. Bukan tuh ya. Nah, ini yang harus kita catat ya. Ya, maka di bulan Sya'ban ini ya maksimalkan ya. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Terkadang Rasulullah juga saum Sya'ban menyambungnya dengan Ramadan seperti yang disampaikan oleh Aisyah juga ya, sama bahwa dikatakan karena ahabbas syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'banu thumma yasilahu. Bi Ramadana, bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk saum sunnah ya. Di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan saum wajibnya, yakni bulan Ramadan ya. Nah itu bahkan Rasulullah terkadang saum Sya'ban hampir sebulan penuh. Nah ini ya dijelaskan demikian. Dan terkadang beliau saum di sebagian besarnya ya seperti ya Senin Kemisnya gitu ya, atau pertengahannya juga demikian gitu ya, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Kemudian bagaimana contoh salafus sholih ya? Salafus sholih juga memberikan keteladanan kepada kita. Jika bulan Sya'ban sudah tiba, mereka banyak membaca Al-Quran ya. Di antaranya para salafus sholih, ada di antara mereka yang tutup ya. Jadi dagangannya itu tutup di bulan Sya'ban. Di bulan lain ya dia berdagang, tapi di bulan Sya'ban hingga Ramadan dia tutup itu ya, khusus untuk ibadah, khusus untuk membaca Al-Quran, khusus untuk tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran gitu ya. Kalau kita ya gimana, warteg juga tetap buka di bulan Ramadan ya, bahkan siangnya gitu ya, kelihatan kaki-kakinya gitu ya. Masya Allah ya. Bahkan ada yang kesiangan sahur gitu ya, menyengaja ke warteg ya, tetap buka wartegnya gitu ya. Masya Allah. Wal ya'zubillah. Ini sahabat luar biasa ya. Para salafus sholih ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Dengan apa diantaranya? Tutup ya, dagangannya tutup. Kita bisa nggak kayak gini gitu ya? Ya kita diantaranya ada yang jualan apa untuk berbuka gitu ya, untuk menyegerakan ya, untuk takjil tuh ya, menyegerakan berbuka. Ya, tapi tentunya bagaimana maksimalkan juga dengan
bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Karena ini bacaan Al-Qur'an yang diantaranya juga kalau kita bacaan Al-Qur'annya masih tetap sama, nggak ada perbedaannya, nggak ada peningkatan gitu ya, nggak ada derajat yang lebih bacaan Al-Qur'an kita, ya berarti sama aja gitu, itu rugi gitu ya. Banyak diantara para imam punten ya di sini mah di Baitul Mutakin tidak gitu ya. Ini para imam yang imam taraweh bacaannya masih, aduh masya Allah, ini panjang pendeknya, makhraj hurufnya kemana gitu ya, atau nih bacaan tahsinnya gitu ya, belum lah gitu menyatakan ya, kalau dikatakan level benar-benar cukup baik tahsinnya belum ya, masih ya bisa dikatakan kecobalau lah gitu ya, masih gitu ya gitu. Kenapa nggak dari sekarang perbaiki bacaan Al-Qur'annya gitu ya? Ini di bulan Syaban nih, 2 minggu lagi ya, jangan disia-siakan. Kedudukan kita di hari kiamat itu tergantung dengan bacaan Al-Qur'an kita juga ya. Ini terkadang Ramadannya sudah datang, saumnya sudah dilakukan, tapi Qur'annya itu lupa ya. Ini ada beberapa ya di Cikutra itu ya, Ikhwatufillah, yang bisa kita ya contoh ya. Ada yang mereka itu 2 kali khatam gitu ya, 3 kali khatam dalam Ramadan tentunya ya. Ya memang nggak cukup sama khatam aja ya gitu, mentadaburi gitu ya, tadabur tentunya lebih jauh lagi, yang mengamalkan juga itu keutamaannya ya. Akan tetapi tentunya mau mengamalkan, mau tadabur, pasti awalnya juga dari tahsinnya gitu, perbaiki dulu tahsinnya nih ya nih ya. Nih yang mau belajar nih bisa gitu ya, belajar tahsin bisa dari sekarang tuh ya, karena ini bulan Al-Qur'an ya. Makanya para salafus sholih itu ya meninggalkan kesibukan mereka dan beralih untuk siap-siap menyambut bulan suci Ramadan ya. Makanya di bulan Syaban mereka memperbanyak saum, zikir, sholat sunnah ya, maksudnya istighfar ya, berdoa, apalagi di pertengahan ini gitu ya, ini ijabah doa ya. Dan juga Syaban itu dinamakan Syahrul Qurra ya, bulan pembaca Al-Qur'an ya. Nah itu para salafus sholih. Nah ikhwatufillah, di bulan Syaban juga ada malam yang berlimpah ya, bergelimang kebaikan. Nah ini pertengahannya tuh. Ada beberapa hadis, ada yang doifnya juga ada ya, tapi ada yang sahihnya juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban nih. Ini yang sahih ya, kayak yang doifnya kita kesampingkan ya. Yang sahihnya ada di riwayat Ibnu Hibban, yatoli'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min sya'bana fayakfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Allah merahmati para hambanya dengan rahmatnya khusus di pertengahan Syaban, maksudnya di malamnya ya. Maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali, nah ini yang harus kita hindari, apa? Orang yang musyrik ya, kemusyrikan ya, itu tidak akan diampuni ya. Dan orang yang masih punya permusuhan, orang yang punya masalah ya, gitu. Orang yang punya hutang juga nih, hati-hati gitu ya. Ya hati-hati, orang yang bikin masalah gitu ya, hati-hati ini ya. Ini bisa jadi ya, khawatir tidak diampuni ya. Atau juga kedengkian, orang yang dengki, iri ya, dan kebencian terhadap muslim lain,
karena urusan duniawi itu ya. Tuh. Riwayat Ibnu Hibban atau Broni dan Al-Baihaqi ya. Nah, terus dikatakan dalam kitab Imam Syafi'i ya, bahwasanya telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sungguhnya doa yang dikabulkan nih, diijabah ya, doa yang diijabah di antaranya 5 malam Jumat. Nah, ini juga bertepatan malam Jumat nih ya. Malam Jumat bukan hanya sekarang rame ya, di malam Jumat ini juga euforia tuh ya, euforia yang suka main bola tuh ya. Itu euforia malam ya, Liga malam Jumat ya. Tapi malam Jumat bagaimana nih, doa gitu ya, inti itu hanya itu doa tuh. Dan tentunya juga malam hari raya Idul Adha gitu ya. Terus malam Idul Fitri, malam 1 Rajab ya, datanya Rajab boleh. Dan juga nah ini pertengahan Sya'ban ya, karenanya ada peristiwa penting di dalam bulan Sya'ban ini ya. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa kita jangan melupakan sejarah ya. Yang pertama, bulan Sya'ban itu ya yang dimana di tahun kedua Hijriah ya, turun perintah tentang kewajiban saum Ramadan ya, di surah Al-Baqarah tentunya ayat 185 ya. Nah, pada saat itu diwajibkan saum Ramadan tuh ya. Asalnya ya saum itu kan tadi saya sampaikan juga di jalan kampus tuh ya, sambil menjawab pertanyaan tentang Ramadan tuh ya, dari salah seorang yang juga lagi hijrah gitu ya, lagi hijrah, katanya dia dia itu sudah penuh lah gitu, sudah puas dengan kenakalan. Tapi saya dengar juga katanya tadi dia itu ingin hijrah gitu ya, ingin ngobrol banyak, ingin menyampaikan banyak lah gitu, karena udah puas dengan kenakalan, sekarang hijrahnya gitu ya, Masya Allah gitu. Dia bertanya juga nih tentang Ramadan gitu ya, karena ada sejarahnya juga ya. Ya emang dahulu itu adalah bulan Muharram ya. Jadi Muharram, 10 Muharram kan diawali oleh Nabi Adam, Nabi Nuh juga kan, terus juga Nabi Musa ya alaihissalam. Nah itu hingga akhirnya juga pertengahan bulan, dan juga akhirnya diwajibkan saum Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Nah itu sejarahnya ya. Nanti kalau kita ada waktu kita perdalam lagi ya. Terus yang kedua, pada Sya'ban tahun ke-6 Hijriah terjadi suatu perang, yakni perang Bani Mustalik ya. Yang ketiga, di tahun 333 Hijriah, Imam Abu Mansur wafat ya. Dan juga wafatnya para salafus sholih ini ya, di antaranya ada di bulan Sya'ban ya. Nah, ikhwatul fillah, tentunya para salafus sholih sangat berjasa untuk perjuangkan ajaran Islam, akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya, radhiyallahu anhum. Tentunya bagaimana ibarat sebuah petani ya, seorang petani yang petani ini senantiasa merawat tanaman ya, menyirami tanaman itu dan memupuk tanaman itu, serta memagari sekelilingnya untuk menjaganya, dan siapapun atau apapun
yang berpotensi untuk merusaknya. Keduanya, atau para salaf solih, di antaranya tidak menanam benih, sebab benihnya sudah ada, dikarenakan kebaikannya ya, kebaikannya, jasa-jasanya, yaitu golongan salafus solih ini diantaranya para ulama, para alim, tentunya diantaranya mengajarkan kebaikan dan mengajarkan amal solih yang juga diwariskan oleh para nabi ya. Diantaranya mewariskan akidah gitu ya. Itulah yang paling berharga ya. Ketika wafatnya mewariskan atau wasiatkan juga akidah tauhid yang menyelamatkan, karena belum tentu harta itu menyelamatkan, yang belum tentu juga amanah itu dikerjakan, tapi kalau bertauhid itu adalah keselamatan ya. Dan tentunya juga dengan bertauhid, dengan akhlak yang mulia, dan juga dengan amal yang solih, maka akan membawa pelakunya juga pada yang jalan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita pada malam ini ya, melancarkan urusan kita, melapangkannya. Tentunya yang paling penting adalah melapangkan pada hidayah iman dan Islam. Baik, kita tutup perjumpaan kita pada malam ini dengan doa ya. Alhamdulillah alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna sallallahu wa taqwa afafina. Kami syahli dinil li wa sallallahu fiha ma'asis tilha ma'adi wa jatan li fil khair. Tuhan lim kulsar laman rahmatika ajib fala takilni ila nafsi tarfatain li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati wa ana amala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Aku lakum li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fikum wa minkum. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.